Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 14B akan mensimulasikan em, praktikum instrumentasi pengendali proses dengan menggunakan aplikasi MATLAB dan juga Simulink. Di sini sudah ada home dari MATLAB sendiri, kemudian kita pencet Simulink, dan untuk penyelesaian suatu masalah menggunakan Simulink, itu akan diperlukan yang namanya blok diagram dalam penyelesaiannya. Nah, seperti pada penyelesaian persamaan diferensial, itu kita menggunakan beberapa blok diagram yang terdapat pada common user block. Nah, common user block ini kita pakai di library browser, kemudian pencet Simulink, dan pencet yang ini. Kemudian ini kita disuguhkan oleh beberapa common user block yang ada. Dan di sini kita akan memakai gain, sum, integrator, block max, sama scope. Yang pertama, kita menggunakan gain, di mana gain ini adalah suatu blok yang digunakan untuk menghitung sinyal keluaran melalui proses gain yang digunakan pada masukan atau input. Lebih umumnya, blok ini dapat digunakan untuk matriks serta perkalian titik dari sinyal input. Selanjutnya yaitu ada sum, di mana sum ini digunakan untuk menghitung sinyal output dengan operasi aritmatika untuk sinyal masukan dan memungkinkan sejumlah sinyal input yang berubah-ubah untuk ditambahkan atau dikalikan. Hal ini diperlukan untuk permodelan sistem kontrol umpan balik. Nah, selanjutnya yaitu ada integrator, di mana integrator ini merupakan blok yang paling sering digunakan dalam sistem kontinu, di mana pada blok ini integrasi numerik dari sinyal input akan dilakukan atau dapat dikatakan bahwa pada blok ini bertujuan untuk mendefinisikan sinyal kunci dalam persamaan diferensial. Selanjutnya yaitu blok max, di mana blok max sendiri digunakan untuk menggabungkan beberapa sinyal individu menjadi satu vektro atau sebaliknya. Dan yang terakhir yaitu scope, yang mana scope ini digunakan untuk menampilkan hasil grafik dari permasalahan persamaan yang diselesaikan. Kemudian kita langsung aplikasikan saja dengan persamaan yang ada. Jadi di sini kita punya persamaan yaitu dja per dt sama dengan min 2ja plus cb. Kemudian persamaan kedua adalah djb per dt sama dengan 3 kali ca min cb. Nah, ini yang di atas itu adalah ca, yang di bawah ini adalah cb. Jadi ini kita sesuaikan dengan persamaan yang atas, kemudian ini kita sesuaikan dengan persamaan yang bawah. Jadi untuk gain yang pertama itu disesuaikan dengan min 2 karena ini min 2. Kemudian kita oke. Kemudian sum ini karena ini plus, jadi kita sesuaikan yaitu plus dan plus. Kemudian kita hubungkan. Nah, kemudian ini adalah untuk CA. Karena diketahui CA nolnya sama dengan 1,85, jadi initial condition-nya kita ubah menjadi 1,85. Kemudian kita oke. Setelah di oke, ini dihubungkan. Setelah itu, ini dihubungkan dengan MUX. Setelah dihubungkan dengan MUX, kita lihat lagi di persamaannya. Bahwa min 2, CA, dan juga CB. Berarti min 2 ini harus dihubungkan dengan CA. Yaitu dihubungkan di sini. Karena ini CA. Kemudian ditambah dengan CB. Karena ini plus. Jadi, CB-nya ada di sini, di bawah. Berarti kita harus menyesuaikan CB-nya terlebih dahulu, yaitu ini disesuaikan dengan initial condition-nya 0,085, kemudian kita oke, kita hubungkan dengan MUX, dan kita hubungkan.
Karena ini persamaan pertama udah oke, kita beralih ke persamaan yang kedua, yaitu DJB per DT sama dengan 3 kali CA min CB. Karena ini means, jadi ininya harus means. Kemudian karena ini gainnya 3, berarti ini harus disesuaikan dengan persamaan yaitu 3. Kemudian kita hubungkan, ini juga dihubungkan ke sini. Kemudian ini minus, karena um, minusnya di min CB, berarti ini kita hubungkan ke belakang. Setelah itu 3CA, karena ini plus, berarti kita hubungkan ke CA yang di sini. Setelah semua sudah terhubung, kita hubungkan ke sini dan bisa langsung kita run, yaitu dengan diklik 2 kali. Setelah itu pencet run. Oke, ini grafiknya sudah ada, kemudian kita pencet rules. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Nah, maka dari itu setelah muncul grafik seperti di atas, maka kita dapat membacanya dari hasil tersebut bahwa dari diagram yang telah di running, dilihat ketika CA-nya itu diberikan initial condition sebesar 1,85 dan CB-nya sebesar 0,085, maka akan stabil pada waktu 7,4 second. Nah, kita juga bisa mengubah set time disesuaikan dengan grafik yang berhubungan dengan kekonstanan tersebut. Apabila grafik tersebut belum mencapai nilai konstannya, maka kita dapat merubah-rubah dari set time-nya. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa semakin lama stop time pada time yang telah dijelaskan, maka dia sudah menjadi konstan karena adanya gangguan pada variabel CA dan pada variabel CB-nya sendiri. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.